Sebagai informasi, DPP PDIP sendiri tak ragu menunjukkan sikap keras kepada Ganjar lantaran dinilai terlalu berambisi menjadi capres di Pilpres 2024 hanya dengan mempersilahkan Ganjar mengikuti jejak Lustri. Ini 3 kesalahan Ganjar yang belum terungkap hingga disebut bukan darah biru. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Sejak Ganjar Pranowo tak diundang di agenda PDIP Jateng, berbagai spekulasi menyebar luas termasuk dugaan bahwa sang Gubernur Jawa Tengah berkonflik soal pencapresan. Konflik antara PDIP dan Gubernur Jateng tersebut yang turut menyeret pula Ketua DPR RI Puan Maharani semakin memanas. Bahkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul seolah sempat mengode mempersilakan Ganjar mundur, seperti ex-kader Rustri Ningsih. Sejumlah pengamat politik pun ikut mengawasi polemik yang tengah terjadi, termasuk Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Bahkan dalam pernyataannya baru-baru ini, Adi menilai ada 3 kesalahan besar Ganjar yang membuat PDIP tak segan bersikap keras. Menurut Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, mimpi Ganjar menjadi capres yang dinilai terlalu dini. 2. Popularitas dan elektabilitas Ganjar melebihi figur penting lain di PDIP. 3. Ganjar dari kalangan biasa, bukan keturunan darah biru. Yang dimaksud darah biru adalah bahwa Ganjar bukan sosok dari terah Presiden ke-1 RI, Insinyur Soekarno. Nasib berbeda akan dialami Ganjar apabila sang Gubernur Jateng masih terkait dengan terah Soekarno. PDIP yang tumbuh berkembang dengan baik karena terah politiknya Soekarno. Saat ini ada nama Puan yang cukup dijagokan juga untuk diproyeksikan maju di 2024. Kalau Ganjar terah Soekarno dengan bekal elektabilitas dan popularitas yang tinggi, saya kira tidak akan ada orang yang berani menjadi pesaing. Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mempersilahkan Ganjar mengikuti jejak Rustri Ningsih. Diketahui Rustri Ningsih sendiri merupakan kader PDIP yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 karena tak direstui maju sebagai calon Gubernur Jateng hingga kemudian dipecat PDIP. Intinya di PDIP ini tidak boleh ada orang yang merasa melebihi partai kehebatannya. Jadi partai itu di atas segala-galanya. Jadi kalau ada kader partai, sekalipun dia hebat, populer, kalau tidak patuh terhadap perintah partai, ya silakan keluar sebelum dikeluarkan. Artinya memang Ganjar akan dirutiningsihkan kalau memang dinilai tidak patuh terhadap perintah dan petuah partai. Diketahui Ganjar Pranowo menyebut bahwa perihal polemiknya dengan Puan dan Bambang Pacul merupakan urusan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun pernyataan ini justru dinilai sebagai bentuk pembelaan Ganjar. Namun menurut Adi, pernyataan Ganjar yang menyeret-nyeret Megawati justru membuat situasi semakin rumit. Sebab sebut dia, Puan dan Bambang merupakan orang penting bagi Megawati. Sederhananya begini, bagaimana mungkin misalnya Ganjar ini dapat simpati dari Ketua Umum sementara dia berselisih dengan Puan dengan Bambang Pacul yang memang cukup diandalkan oleh PDIP. Cukup diandalkan oleh Megawati. Karena suka tidak suka kalau bicara Jawa Tengah bicara PDIP. Panglima perangnya Bambang Pacul, kalau melihat Puan adalah wajahnya Megawati. Sebagai informasi, DPP PDIP sendiri tak ragu menunjukkan sikap keras kepada Ganjar lantaran dinilai terlalu berambisi menjadi capres di Pilpres 2024. Hanya dengan mempersilahkan Ganjar mengikuti jejak Rustri Ningsih, DPP PDIP juga mengungkit jasa Puan Maharani mendongkel elektabilitas Ganjar menjelang Pilgub Jateng 2013. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Meski begitu, masih ada peluang PDIP untuk tetap mengusung Puan. Jika pilihan tersebut diambil, maka PDIP perlu mengerahkan seluruh energi partainya, setidaknya sejak akhir tahun ini. Perseteruan Ganjar Puan memanas, akankah tetap maju di Pilpres 2024? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Perseteruan antara Ganjar Pranowo versus Puan Maharani makin panas setelah Ganjar tidak diundang ke acara PDIP Jateng yang dihadiri Puan. Dikutip dari Tempo.com, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Ganjar terlalu berambisi menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024. Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah itu pun diminta untuk tidak mengambil langkah-langkah untuk menjadi calon presiden. Dalam kegiatan yang diadakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Semarang beberapa hari lalu, Ganjar bahkan tak diundang. Namun penolakan PDIP terhadap Ganjar ini tak berarti akhir dari perjalanan politik Ganjar. Penolakan dari partai sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Bahkan Presiden Joko Widodo juga pernah tak direstui oleh PDIP sebelum maju dalam pemilihan. Pada Pilkada DKI 2012 silam contohnya,
Saat itu Ketua Dewan Pertimbangan PDIP yang juga merupakan suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Yemas menyebut Jokowi bukan sebagai prioritas utama yang akan diusung Partai Banteng tersebut. Saat itu Jokowi yang merupakan wali kota Solo memang telah masuk salah satu daftar pendek calon hasil penjaringan partai itu. Dalam pertemuan empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor pusat PDI Perjuangan, Megawati juga disebut-sebut menolak usul tamunya untuk memasangkan Jokowi dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Meski begitu, pada akhirnya PDIP tetap melayangkan dukungannya pada Jokowi Ahok pada 2012 silam. Langkah ini terbukti tepat setelah pasangan itu menang atas Fauzi Bowo yang akhirnya maju bersama Nahrawi Ramli sebagai wakilnya. Beberapa tahun setelahnya PDIP juga sempat menolak usulan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Saat itu Sekretaris Jenderal PDIP Cahyo Kumolo menyebut salah satu alasannya adalah pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta yang belum terlalu lama. Dikutip dari detik.com, kondisi ini hampir sama dengan yang dialami oleh Ganjar. Dan hal ini dinilai bisa membuat Ganjar Pranowo merapat ke fraksi Prananda Prabowo. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menilai sindiran Puan Maharani terhadap Ganjar Pranowo soal sosok pemimpin dinilai cukup gamblang. Ganjar, kata Adi, dibongkar kesalahannya terkait Pilpres 2024 oleh elit PDIP. Adi menilai sindiran Puan dan serangan Bambang Pacul cukup serius dan jelas mempermalukan, tapi juga menelanjangi Ganjar di depan publik. Hal itu menyebabkan peluang Ganjar kecil untuk mendapatkan tiket dari PDIP untuk maju pada Pilpres mendatang. Selain itu, masih menurut Adi, ada pihak tertentu yang memiliki niat untuk maju pada Pilpres mendatang yang tak senang dengan popularitas Ganjar. Adi heran atas popularitas Ganjar Pranowo yang sedang tengah naik daun tapi diruntuhkan. Namun Adi tak menyebut siapa sosok yang ingin maju Pilpres 2024 selain Ganjar dari PDIP. Selain itu, Adi menilai Puan Maharani menyindir Ganjar Pranowo yang begitu aktif di media sosial, sedangkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul dinilai terlalu agresif menyerang Ganjar Pranowo. Di PDIP ada pula Prananda Prabowo, anak Megawati Soekarno Putri selain Puan Maharani yang aktif di DPP PDIP. Adi menilai Ganjar Pranowo bisa merapat ke fraksi Prananda usai disindir Puan soal Pilpres 2024. Tapi selama Ketua Umum PDIP itu Megawati, maka fraksi-fraksi PDIP tak signifikan, karena semua tergantung ketum PDIP. Adi juga mengingatkan bahwa fraksi di dalam PDIP belum cukup kuat, sebab seluruh keputusan PDIP menyangkut isu strategis nasional berada di tangan Megawati. Jika Adi menilai sindiran Puan dan serangan Bambang terlalu agresif kepada Ganjar, di sisi lain, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Firman Nur, menilai PDIP bisa jadi akan tetap mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, meski belakangan keduanya tengah bersih tegang. Hal ini karena elektabilitas Ganjar yang terhitung tinggi, bisa menjadi poin plus bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut. Firman mengatakan ucapan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang menyebut Ganjar terlalu ambisius maju jadi calon presiden tidak akan berpengaruh banyak. Pasalnya popularitas Ganjar ia lihat bukan karena sosoknya di PDIP, tapi karena citranya sebagai Gubernur Jateng. Sehingga bisa jadi Ganjar justru akan mendapat dukungan dari mereka yang kritis terhadap PDIP. Saat ini PDIP menegaskan belum menentukan calon presiden yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Keputusan akhir akan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, sejumlah nama telah mencuat. Selain Ganjar Pranowo, ada juga nama Puan Maharani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Meski keputusan akhir ada di tangan Megawati, namun Firman yakin bahwa pada akhirnya elektabilitas sosok akan tetap jadi penentu utama. Sejauh ini, sejumlah lembaga survei menunjukkan nama Ganjar dan Risma yang paling sering populer di PDIP. Meski begitu, masih ada peluang PDIP untuk tetap mengusung Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Namun Firman meyakini, jika pilihan tersebut diambil, maka PDIP perlu mengerahkan seluruh energi partainya setidaknya sejak akhir tahun ini.